Kalian percaya nggak kalau kita bisa sampai hari ini dan seperti ini adalah rangkaian proses yang sangat panjang dari sebuah masa lalu? Karena bagaimanapun juga masa lalulah yang membentuk kita hari ini. Baik buruknya akan kita rasakan sampai hari ini. Kebaikan yang dulu pernah kita tabur hari ini akan kita tuai. Sedangkan keburukan yang dari dulu terjadi hari ini akan jadi pelajaran yang sangat berharga. Jadi masa lalu harusnya tidak jadi benalu. Dan masa depan bisa kok jadi harapan. Dengan begitu kita bisa menikmati hari ini dengan tanpa keberatan masa lalu sambil terus maju dengan penuh harapan. Ngomong-ngomong tentang masa lalu dan juga hari kemarin, hari ini saya belajar banyak banget teman-teman. Salah satunya untuk eksplor di Sumba Timur ini saya harus banyak bawa air ya, karena memang di sini panas banget kalau siang. Jangan sampai pengalaman buruk kemarin terjadi lagi di hari ini. Dan hari ini saya akan melanjutkan perjalanan untuk eksplor ada apa saja di Sumba Timur ini. Dan berita baiknya, hari ini saya dipinjemin motor full oleh Mas Onggo. Jadi beliau nanti berangkat dan pulang kerja itu bareng temennya teman-teman. Jadi sebenarnya agak sedikit mengamalkan amalan berani malu teman-teman. Tapi ya memang kondisinya saya tidak bisa bawa motor menuju ke Sumba ini. Ya ini Rio kalau lihat petualangan seru di Sumba Timur ini pasti dia akan rewel dan ngambek teman-teman. Karena dia tidak bisa merasakan petualangan seru di Sumba Timur. Jadi tanpa basa-basi, ya sebenarnya tadi itu sudah basa-basi teman-teman. Jadi mari kita lanjutkan cerita perjalanan Kembaran Nusa di Pulau Sumba. Let's go! Dan menyusuri suasana pagi di jalanan sepi penuh dengan keindahan seperti ini tuh sungguh luar biasa sekali teman-teman. Saya merasakan damai, tenang yang sangat luar biasa sekali. Dan Sumba Timur ini memang terkenal dengan savananya. Jadi buat saya pribadi, landscape yang ada di Sumba Timur ini lebih Sumba gitu rasanya. Hamparan padang savana, kuda-kuda dan juga sapi-sapi yang merumput secara liar dan juga langit yang cerah. Wah, itu sebuah pengalaman yang luar biasa yang hanya bisa kalian dapatkan kalau kalian berkunjung ke Pulau Sumba.
Dan keputusan untuk menyusuri jalanan ini di pagi hari itu adalah sebuah keputusan yang tepat, karena saya merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa teman-teman, karena tidak ada orang lain, jarang sekali orang lewat di jalanan ini. Dan saya itu benar-benar menyatu dengan merasa bersatu dengan alam sekali gitu lah. Apalagi alam Sumba ini yang begitu indah seperti itu. Jadi ya nggak heran kalau saya itu sering-sering berhenti untuk mengabadikan momen, untuk menikmati suasana pagi di sepanjang jalan ini. Wah, itu menarik sekali teman-teman. Dan tadi malam saya sudah diskusi juga dengan Mas Songgo dan juga nelpon Mas Toto yang ada di Sumba Barat. Dan mereka berdua ini memang bekerja di Taman Nasional. Jadi mereka hafal betul tempat-tempat bagus dan jalanan-jalanannya seperti apa. Jadi mereka menyarankan saya untuk datang ke Tanah Rara teman-teman. Tanah Rara sendiri adalah sebuah kampung yang ada di wilayah Sumba Timur. Dan menurut keterangan mereka berdua ini bahwa di Tanah Rara itu masih ada kubur-kubur batu yang menyendiri letaknya di atas bukit dengan view yang sangat cantik. Wah, mendengar itu tuh rasanya saya pengen segera terbang ke sana teman-teman. Tapi kan Tuhan itu tidak serta-merta memberikan sebuah keindahan itu dengan bleng langsung ada di depan mata kita ya teman-teman. Pasti ada jalanan berliku dulu yang harus kita lalui hingga kita mendapat sebuah hasil, sebuah keindahan yang luar biasa. Tapi kalau jalanannya berliku seperti ini sih saya sanggup-sanggup aja teman-teman, karena cantik sekali jalanannya. Jadi mari kita lanjutkan petualangan kita menyusuri jalanan menuju ke Tanah Rara di Sumba Timur ini. Let's go! Dalam melakukan perjalanan seorang diri seperti ini, saya itu kerap dapat pertanyaan teman-teman. Apakah tidak takut mas? Apakah tidak kesepian mas? Apakah tidak ketemu dengan orang-orang jahat di jalanan? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu banyak sekali muncul baik di DM, di komen, atau ditanyakan langsung ketika saya bertemu dengan seseorang. Gini teman-teman, terkadang kita tuh takut banget ya untuk mencoba hal-hal baru. Takut jatuh, takut sakit. Padahal kita bisa jalan lebih jauh dari yang kita bayangkan kalau kita berani mengambil risiko. Dan dalam perjalanan seperti ini yang penuh dengan risiko, siapa tahu kalau nanti di dalam perjalanan kita bisa menemukan sebuah ketenangan yang kita butuhkan. Siapa tahu juga kalau dalam perjalanan-perjalanan yang kita lakukan, kita bisa menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini kita cari. Kalau masalah kesepian, sebenarnya kesepian gak sih mas dalam jalan sendiri seperti ini? Jujur, terkadang rasa sepi itu ada menghampiri teman-teman. Tapi bukankah kita juga butuh sih rasa sepi itu?
Dengan rasa sepi yang hadir, biasanya kita mendapatkan hikmah bahwa orang-orang yang di sekitar kita itu sangat penting sekali. Karena selama ini kan kita hidup sebagai makhluk sosial ya, bukan media sosial ya teman-teman, sebagai makhluk sosial. Artinya kita tidak bisa hidup sendiri. Artinya juga kita harus menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Kecuali dengan mantan ya. Jujur, petualangan kembaran Nusa ini memang berawal dari sebuah luka batin teman-teman. Nah, ini belum pernah saya ceritakan di episode manapun. Nanti dah kapan-kapan kita cerita-cerita lagi ya. Tapi dari situ saya juga bisa mengambil hikmahnya teman-teman, bahwa kalau tidak ada luka batin, saya tidak akan seberani ini melakukan perjalanan sendiri di Nusa Tenggara Timur yang konon katanya orangnya serem-serem. Menurut kalian orang NTT serem-serem gak sih? Tapi yakinlah, di balik muka mereka yang memang terlihat garang, mereka punya hati yang sangat tulus dan lembut sekali. Wah, sudah ngelantur nih bicaranya. Oke, mari kita lanjutkan petualangan kita menuju ke Tanah Rara yang ada di Sumba Timur ini. Let's go! Dan enaknya melakukan perjalanan seorang diri seperti ini, kita tidak perlu meminta pendapat orang lain ketika kita ingin berhenti di suatu tempat. Nah, ketika menemukan momen-momen atau tempat-tempat bagus, kita bebas untuk berhenti dan mengabadikan momen yang ada di depan kita itu. Nah, ini beda kan kalau kita rame-rame, kita harus meminta pendapat orang lain. Nah, belum tentu orang itu sependapat dengan kita bahwa momen tersebut adalah tempat yang menarik. Nah, ini kan enaknya melakukan perjalanan seorang diri. Karena dulu saya tuh pernah teman-teman gabung ke sebuah bukan komunitas sih, touring bareng-bareng gitu. Terus saya tuh nggak cocok dengan road captain-nya. Nah, ini kan personal ya sebenarnya, tapi dalam hal itu saya sudah merasa nggak cocok. Akhirnya di tengah perjalanan saya memutuskan untuk mundur teman-teman, karena memang saya udah nggak nyaman dengan touring tersebut. Dan kabar terakhir, ada salah satu anggota dari touring tersebut itu kecelakaan karena mereka terpaksa harus melakukan perjalanan di kala hujan gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kalian perhatikan kalau kalian ingin touring bareng-bareng. Carilah orang-orang yang memang seide, sependapat, sehobi, atau sudah ada benang merah lah dalam percakapan atau jalan pikiran kalian, pasti akan enak gitu. Nah, kalau belum kenal sama sekali, terus ketika di awal saya juga sudah mulai tidak cocok dengan pendapatnya dia, sudah ada perdebatan, nah nantinya nggak akan enak gitu teman-teman. Oleh karena itu, saya tuh jarang banget ikut touring bareng-bareng, maksimal itu berdua biasanya, atau lebih sering sendiri seperti ini. Karena memang sifat Taurus itu seperti itu teman-teman, tidak suka perubahan yang mendadak dan juga keras kepala. Sangat bertentangan kalau memang harus jalan dengan Gemini. Wah, ini susah banget sih menyatukan isi kepala mereka. Dan ini juga tergantung dengan pribadi masing-masing ya. Kalau kalian lebih nyaman untuk jalan bareng-bareng atau touring bareng-bareng temen, ya silahkan. Nah, kalau saya pribadi memang lebih nyaman seperti ini, jalan sendiri. Lebih gampang berinteraksi dengan masyarakat sekitar, lebih enak juga untuk bermenung sendirian, untuk melakukan bengong. Nah, kadang kan kita hidup di kota besar ini memang selalu terdistraksi dengan hal-hal, banyak hal ya teman-teman, misalnya sosial media gitu. Nah, ketika kita jalan sendiri seperti ini, nggak ada sinyal, yang ada cuma pemandangan indah, jalanan yang bagus, terus alam yang menakjubkan, itu kan pasti kalian akan merasakan sebuah ketenangan yang luar biasa. Dan susah lah ngomongnya, kalian jalan sendiri ke Sumba ya. Nanti saya tunggu di Sumba teman-teman. Let's go.
Dan saya itu sudah lupa teman-teman, ini tuh sudah hari keberapa dalam perjalanan Kembara Nusa ini. Dan melihat hal indah seperti di Sumba Timur ini setelah melakukan perjalanan panjang, hujan-hujanan di jalan ketika ada di Flores, kejebak ombak yang sangat tinggi ketika ada di Rote, dan banyak hal lah. Saya itu makin yakin kalau Tuhan itu maha memberi hadiah setelah perjalanan panjang dari Pulau Jawa sampai ke Pulau Sumba ini. Saya itu jadi mikir teman-teman, Tuhan kalau sayang sama kita, kenapa nggak dikasih hadiahnya secara langsung aja sih? Kenapa kita harus susah dulu baru dikasih hadiah seperti pemandangan yang saya lihat seperti ini? Dan jawabannya juga sangat sederhana sekali teman-teman. Yang mikir bahwa Tuhan itu ngasih kesusahan kepada kita kan kita sendiri ya. Bagaimana kalau cara berpikir kita rubah teman-teman. Mungkin hujan yang saya dapati di jalanan, atau ombak besar yang mengharuskan feri tidak jalan, atau ketika terjebak badai di tengah laut seperti ketika datang ke ujung selatan Indonesia di Pulau Dana kemarin, itu adalah cara Tuhan untuk melatih mental kita untuk hujan-hujan yang nantinya akan lebih besar pastinya. Dan juga Tuhan sudah ngasih kesempatan kita untuk beristirahat. Memang ketika kejebak dengan ombak dan feri tidak jalan, perjalanan kita tuh semakin lama teman-teman. Tapi memang mungkin kita diharuskan untuk istirahat dan juga menikmati waktunya. Dan di sana juga ada rezeki dari ibu-ibu warung tempat saya makan, penginapan-penginapan murah di dekat pelabuhan yang harus saya inapi, yang dititipkan Tuhan kepada kita. Untungnya hingga saat ini saya masih terus berjalan dan menikmati setiap momen yang terjadi dalam perjalanan Kembara Nusa ini. Seandainya kemarin saya putar balik dan pulang ke Jawa, mungkin momen-momen seperti ini tidak akan pernah saya dapatkan. Tapi ini tergantung dengan persepsi personal masing-masing ya. Kalau kalian mau putar balik dan mencari kenyamanan, ya silahkan. Karena tidak ada yang bisa mengendalikan diri kita selain kita sendiri. Kita sendiri yang punya kendali atas hidup kita. Mau diapain hidup yang cuma sekali ini, kalau diisinya dengan diam saja di tempat, apa iya akan menemukan hal-hal menarik yang terjadi di jalanan seperti ini. Daripada sok bijak ngomong-ngomongin tentang falsafah hidup, mari kita lanjutkan petualangan kita menuju ke Tanah Rara di Sumba Timur ini. Dan asli, ini pemandangannya luar biasa sekali teman-teman. Dan momen pagi seperti ini itu memang harus kalian coba ketika datang ke Sumba Timur untuk menyusuri jalanan yang sepi dan indah. Let's go!
Melihat savana yang luas, lengkap dengan kuda-kuda yang sedang merumput seperti ini, saya jadi teringat petikan puisinya Taufik Ismail teman-teman tentang Sumba. Judulnya Beri Daku Sumba. Nah, saya akan bacakan sedikit ya petikannya. Semoga saja tidak memberikan kesan buruk terhadap puisi yang bagus itu teman-teman. Rinduku pada Sumba adalah rindu tentang padang-padang terbuka, di mana matahari bagai bola api, cuaca kering dan ternak melenguh. Rinduku pada Sumba adalah rindu 1000 ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Udah ya, segitu aja puisinya teman-teman. Tapi memang puisi ini juga menggambarkan bagaimana kerinduan seseorang yang pernah datang ke Sumba, terus dia jauh dari Sumba. Nah, ini juga mungkin akan saya rasakan ketika nanti sepulang dari Sumba. Wah, semoga saja ada rezeki dan umur panjang bisa kembali datang ke Pulau Sumba ini. Dan perjalanan ini masih jauh, mari kita lanjutkan perjalanan menyusuri jalanan di Sumba Timur ini. Let's go! Our hearts beat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever, we'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top.
Terkadang melakukan perjalanan jauh seperti ini berseorangan atau seorang diri itu membuat kita makin bersyukur teman-teman atas nikmat yang sudah Tuhan kasih selama ini. Sewaktu berhenti tadi, tiba-tiba tuh ada beberapa anak sekolah yang nyamperin ke saya dan ngobrol banyak hal teman-teman. Dan rata-rata mereka ini ketika saya tanya cita-citanya jadi apa, itu nggak jauh dengan kehidupan yang ada di sekitar mereka. Seperti jadi guru, jadi polisi, jadi tentara, jadi pendeta atau pastor gitu. Karena memang mereka-mereka inilah yang atau profesi-profesi inilah yang bersinggungan dengan mereka tiap hari. Dan ketika saya tanya, adik kau rumah di mana gitu kan? Saya itu salah satu orang yang mungkin suka sekali dengan ketemu orang-orang baru, belajar banyak hal dari orang-orang baru tersebut. Nah, rencananya saya itu pengen datang ke salah satu rumah warga gitu teman-teman di sini. Tapi sejak saya berangkat tadi pagi dari kota Waingapu tuh belum ketemu rumah yang ada di pinggir jalan ini teman-teman. Dan ketika saya tanya adik-adik ini dan mereka menunjukkan komplek perumahan mereka atau beberapa rumah yang mereka tinggali, itu saya jadi jiper. Mereka tinggalnya di sebuah lembah yang kalau dari atas jalan ini tuh terlihat kecil sekali rumah-rumah itu. Dan gak kebayang sih mereka perjuangannya seperti apa, jalan kaki sejauh apa untuk menuju ke sekolah. Salut lah buat anak-anak Sumba ini, demi mengejar cita-cita mereka harus berjuang seperti itu. Dan niatan awal saya untuk mampir ke rumah mereka dan ngobrol-ngobrol dengan keluarganya itu langsung punah teman-teman. Jadi mari kita lanjutkan saja perjalanan kita hari ini untuk menuju ke Tanah Rara yang ada di Sumba Timur. Let's go!
Oke teman-teman, ini saya lagi break lagi untuk nyari spot buat timelapse. Dan buat kalian yang belum tahu, timelapse pada masa lalu itu kita harus motret satu-satu sekitar ya berapa ratus foto, terus nanti digabung menjadi sebuah video seperti ini, hanya beberapa detik saja teman-teman. Tapi jepretnya tuh butuh waktu yang sangat lama sekali, dan ini memang butuh perjuangan ya ketika kalian membuat timelapse di masa lalu. Nah sekarang sudah gampang ya. Dan biar durasinya nggak kepanjangan, mungkin saya harus mengakhiri cerita perjalanan kali ini di sini dulu teman-teman. Nantikan cerita lanjutannya di episode-episode selanjutnya teman-teman. Yakinlah bahwa jalanan yang akan kita lalui ini adalah salah satu jalanan terindah di Indonesia. Jadi tungguin episode selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai videonya. Sampai ketemu di cerita-cerita perjalanan Kembara Nusa selanjutnya. Salam Kembara.